Baik, sebelumnya terima kasih kepada para anggota sudah mau berkumpul pada hari ini, di mana 1 minggu sebelum kita melaksanakan rapat anggota untuk memilih ketua nanti untuk periode selanjutnya. Oke, jadi untuk rapat hari ini kita akan menentukan siapa komite pengarahannya, siapa panitia pemilihan pada nanti pemilihan ketua koperasi terbaru. Oke, kalau dari saya sendiri, saya punya saran bahwa untuk ketua panitia atau pimpinan sidangnya nanti diserahkan kepada Bapak Rizaldi dan juga sebagai Bapak Aksal untuk membantu sebagai sekretaris. Jadi nanti mereka berdua akan sebagai panitia pemilihan pada pemilihan ketua periode selanjutnya. Apakah ada saran lain mungkin dari anggota lain? Kalau saya setuju dengan usul Pak Wen, karena saya melihat Pak Rizaldi sebagai anggota koperasi terlihat aktif dan turut membantu memajukan koperasi. Pak Aksel juga beberapa kali turut aktif berperan serta dalam memajukan koperasi. Jadi pendapat saya setuju dengan Bapak Wen untuk menunjuk Pak Rizaldi dan Pak Aksel sebagai ketua dan sekretaris pemilihan ketua koperasi berikutnya. Gimana Bapak? Setuju juga dengan Bapak Supran dan Bapak Wan. Apakah dari Bapak Rizaldi dan Bapak Aksal ada keberatan untuk menjadi ketua panitia pemilihan koperasi? Mungkin dari dulu kali ya. Dari saya sih saya bersedia ya untuk menjadi ketua standing komite atau komisi pengarahan. Jadi so far saya nggak mengalami keberatan dan saya bersedia untuk menjalani sebagai ketua standing komite ini. Dan untuk saya sebagai sekretaris juga saya bersedia untuk menjadi sekretaris yang baru. Ya, saya setuju. Jadi kalau gitu sudah ditentukan ya untuk panitia pemilihannya. Jadi nanti untuk minggu depan pada rapat nanti tentunya dari koperasi akan mengundang dinas koperasi untuk hadir. Jadi mohon bantuannya. Sekian. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih pada para anggota yang mau hadir pada rapat tahunan kita, di mana nanti dalam salah satu rapatnya kita akan memilih ketua koperasi periode baru. Jadi saya sudah tunjuk dari pemilihan koperasi kemarin. Jadi ada Bapak Rizaldi sebagai pimpinan sidang pada rapat hari ini, dan juga nanti oleh Bapak Aksal juga, dan juga kami sudah mengundang dari dinas koperasi ada Bapak Ferdi. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi untuk rapat hari ini saya sebagai ketua lama akan membacakan laporan pertanggungjawaban kinerja pada periode tahun lalu. Koperasi Kadar Sejahtera dapat menyelesaikan kegiatan usahanya selama tahun buku 2024. Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pelaksanaan kegiatan koperasi selama tahun buku 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi. Kegiatan usaha untuk koperasi unit simpan pinjam, jumlah anggota saat ini ada 45 orang, di mana jumlah simpanan anggota mencapai 2.250.000. Jumlah pinjaman yang disalurkan 850.000 rupiah. Tingkat kepercayaan dan kelancaran pembayaran sebesar 92%. Ada juga pendapatan dari jasa pinjaman sebesar 160.000 rupiah. Untuk keuangan di aset kita memiliki aset sejumlah 1.850.000 rupiah, kewajiban sebesar 325.000 rupiah, modal sendiri 1.250.000 rupiah. Untuk sisa hasil usaha yang akan kita bagikan dari total pendapatan sebesar 285.000 rupiah dan total biaya kita adalah 60.000 rupiah, sehingga SHU bersih akan dibagikan sejumlah 137.000 rupiah. Baik, terima kasih. Sekian beberapa statement dari laporan keuangan tahun lalu. Untuk penutup, pengurus menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas tahun buku 2024. Namun tentunya kami terus berusaha untuk meningkatkan kinerja koperasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi seluruh anggota. Semoga koperasi Kadar Sejahtera terus maju dan berkembang. Disahkan di rapat anggota tahunan 15 Mei 2025.
Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang telah diluangkan untuk meeting kita hari ini. Oke, seperti yang kalian sudah tahu semua, agenda kita hari ini akan membahas tentang hasil kinerja periode tahun lalu. Sekarang kita akan membahas struktur manajemen koperasi yang baru. Sebelumnya, karena quorum dari meeting ini adalah 20 orang minimal, saya absen terlebih dahulu aja kali ya. Oke, yang pertama, ini Kanik. Hadir Pak. Matul. Hadir. Akbar. Pada momen ini, peserta rapat harus mencapai quorum sesuai ketentuan Undang-Undang Koperasi. Koperasi harus memiliki anggota minimal 20 orang anggota. A few moments later. Oke, karena kita udah memenuhi quorum meetingnya, sebelum kita masuk ke agenda meeting hari ini, mungkin dari Bapak Ferdi selaku Dinas Koperasi, mungkin ada tambahan satu kata Pak untuk meeting hari ini. Oke, terima kasih Bapak Rezaldi sebagai pimpinan rapat pada hari ini. Kalau dari saya hanya ingin mengingatkan bahwa nanti kepengurusan koperasi itu terdiri dari pimpinan koperasi, ketua koperasi, sekretaris dan bendahara, kemudian bisa disertai dengan divisi-divisi lain nanti dibantu. Mungkin cukup sekian, semoga rapat pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Rezaldi. Selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu pembentukan struktur koperasi baru. Mungkin di sini anggota ada yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua. Saya punya usul bagaimana jika Bapak Rezaldi dicalonkan sebagai ketua koperasi pada periode selanjutnya. Saya rasa dengan kepemimpinan beliau dan juga dengan pemikiran beliau yang kreatif dan inovatif akan memajukan koperasi pada periode selanjutnya. Kalau menurut saya pribadi, saya memilih Pak Subhan untuk melanjutkan kandidat dan jadi ketua koperasi karena integritas beliau dan beliau sudah dapat dipercaya oleh masyarakat. Oke, dari anggota lain, apakah ada kandidat lain yang ingin ditawarkan? Enggak ada ya? Karena anggota tidak ada yang bersuara, saya asumsikan dua kandidat ini yang akan maju untuk pencalonan ketua koperasi periode berikutnya. Oke, karena calon kandidat melebihi satu orang, maka pemilihan kita melalui voting. Dan sebelum kita melakukan voting, kita akan memberikan waktu untuk para kandidat untuk mempersiapkan visi misinya. Oke, karena itu meeting akan kita break selama 15 menit. Baik, karena waktu istirahat skor sidang sudah menyentuh 15 menit, maka sidang saya lanjutkan. Bagi para calon kandidat, boleh dipersiapkan untuk visi misinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Saya Azman, terima kasih atas pencalonan kalian. Untuk visi misi koperasi kita, saya memiliki visi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, transparan, berdaya saing tinggi, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota secara berkelanjutan. Misi saya adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalisme dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan koperasi dengan manajemen yang profesional, cepat, responsif terhadap kebutuhan semua anggota. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah menjalankan pengelolaan keuangan dan kegiatan koperasi secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Misi yang ketiga adalah pemberdayaan anggota, di mana saya akan mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi anggota melalui pelatihan, akses modal usaha, dan dukungan wirausaha. Misi yang keempat, saya akan melakukan penguatan modal dan usaha koperasi. Caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan koperasi melalui diversifikasi usaha yang produktif dan efisien. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Caranya adalah dengan mendorong digitalisasi koperasi untuk memudahkan layanan pencatatan transaksi serta transparansi
informasi kepada seluruh anggota. Itu misi dan visi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Suban untuk visi dan misinya. Mungkin bisa jadi pertimbangan untuk para anggota untuk pemilihan ketua. Selanjutnya untuk saya sendiri untuk menyampaikan visi saya. Oke, mulai ya. Untuk misi saya memiliki misi untuk mewujudkan koperasi yang mandiri, transparan, dan berdaya saing tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Untuk mencapai visi saya memiliki misi yang pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan koperasi. Yang kedua, memperkuat partisipasi anggota dalam setiap pengambilan putusan koperasi. Yang ketiga, mengembangkan usaha koperasi agar lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan anggota melalui pelatihan, bantuan usaha, dan program simpan pinjam yang sehat. Sekian untuk visi misi saya, bisa jadi pertimbangan untuk para anggota. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih untuk para anggota telah memilih calon ketua masing-masing. Untuk menjaga independensi rapat, lebih baik kita hasil voting dibacakan oleh Dinas Koperasi, yaitu Bapak Ferdi. Silakan, Bapak Ferdi. Baik, terima kasih Bapak Rizaldi. Saya akan membantu untuk membacakan hasil perhitungan suara. Yang pertama ini masih segel. Yang pertama ada Bapak Rizaldi. Yang selanjutnya Bapak Rizaldi. Bapak Subhan. Bapak Subhan. Bapak Subhan. Bapak Rizaldi. Bapak Rizaldi. Bapak Subhan. Bapak Rizaldi. Bapak Subhan. Baik, untuk berdasarkan hasil perhitungan suara dari 45 anggota suara yang masuk, Bapak Rizaldi mendapatkan suara sebanyak 30 dan Bapak Subhan mendapatkan suara sebanyak 15 orang. Jadi yang berhak untuk menjadi ketua koperasi pada periode tahun 2025-2026 adalah Bapak Rizaldi. Bapak Rizaldi. Terima kasih untuk Bapak Ferdi atas penjagaan independensinya dalam rapat ini. Dan terima kasih juga untuk para anggota. Terima kasih atas kepercayaan yang anggota berikan kembali kepada saya. Saya berjanji akan membawa koperasi ini lebih maju lagi, lebih baik lagi berdasarkan evaluasi-evaluasi yang telah kita lakukan di periode sebelumnya. Itu sih sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk para koperasi lagi. hidup koperasi! Baik, untuk susunan koperasi, saya menunjuk Bapak Alif selaku manajer operasional. Terima kasih Pak Alif. Alasan saya kenapa memilih Pak Alif karena Bapak Alif ini dilihat selama periode tahun lalu evaluasi kinerjanya dia cukup handal ya. Oleh karena itu saya memilih dia sebagai manajer operasional saya. Selanjutnya saya memilih Bapak Aksa sebagai sekretaris kembali. Kenapa saya memilih Bapak
kembali di periode saya kemarin itu cukup bagus ya dalam menjaga surat menyurat baik itu keluar masuk itu dijaga dengan baik. Selanjutnya untuk bendaharawan saya pilih Pak Suban. Kenapa saya pilih Pak Suban? Karena Pak Suban ini dilihat juga dari kinerja tahun lalu juga baik ya, dari kerja anggota saya kira cocok untuk menjadi bendaharawan. Untuk nama-nama pengurus yang saya sebutkan, apakah dari anggota ada yang keberatan? Setuju semua ya. Oke, karena semua anggota setuju, maka susunan koperasi periode 2025-2026 berhasil dibentukkan. Oke. Dan begitulah pada momen penentuan pengurus dan manajemen Koperasi Hebat Sejahtera untuk periode selanjutnya. Terima kasih.